Ceritanya podcast harusnya sih iya. Selamat datang di Ceritanya Podcast. Harusnya sih iya. Oke, bersama gue Rasya. Dan gue Ahmad. Kita akan membedah strategi komunikasi Menteri Keuangan yang baru, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa, melalui lensa teori komunikasi. Fokus kita adalah bagaimana beliau membangun kredibilitas dan engagement, khususnya dengan generasi muda, terutama Gen Z. Siapa sih Pak Purbaya itu, Mas Amar? Oke, jadi Bapak Insinyur Purbaya Yudi Sadewa ini ya lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964. Latar belakang pendidikan beliau ya S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Purdue University Amerika Serikat. Karir beliau dimulai sebagai field engineer di Schlumberger pada tahun 1989 hingga 1994. Lalu masuk ke dunia ekonomi sebagai Chief Economist dan Reksa pada tahun 2000 hingga 2013. Dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Reksa Securities pada tahun 2006 hingga 2008. Maka sampai akhirnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan saat ini. Jadi bisa kita lihat pengalaman beliau sangat luas dari segi teknik, ekonomi maupun pemerintahan. Begitu Mas Arsya. Oh, begitu Mas Amar. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kunci. Nah, media membingkai Pak Purbaya sebagai penyelamat ekonomi terkait dana 200 triliun. Bagaimana framing ini dapat memperkuat hegemoni ekonomi politik sekaligus menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan pemerataan. Nah, gimana nih tanggapan untuk Mas Rafli tentang Pak Purbaya ini? Menurut saya ini framing ini sangat menarik dari sudut pandang kritis tentunya ya. Karena media ini memperkuat narasi bahwa dana besar ini tuh menjadi simbol stabilitas yang mengukuhkan otoritas ekonomi politik pemerintah. Nah, namun di sisi lain berdasarkan angka fantastis ini menjadi sorotan bagi masyarakat. Dana sebesar ini tuh digunakan untuk apa? Apakah kegunaannya merata, distribusinya merata, dan bagaimana transparansinya serta akuntabilitasnya? Oke. Menurut saya sih begitu ya, Mas Asya. Oke, sangat menarik Mas Rafli untuk dari sisi paradigma kritis ya. Oke, kita akan lanjut dari sisi paradigma interaksionis oleh Mbak Fani, dipersilakan. Oke. Kalau kita lihat dari sisi paradigma interaksionis Mas Amar, ada contoh menarik nih dari gaya komunikasinya Pak Purbaya. Jadi beliau ini sering tampil dengan gaya yang lebih terbuka dan juga santai. Pakaiannya juga bahasanya akrab gitu buat anak muda zaman sekarang kayak kita kan, Gen Z. Nah, lewat cara itu sebenarnya beliau lagi ngenalin simbol baru nih ke ruang publik. Simbol tentang sosok menteri yang modern dan dekat dengan masyarakat. Nah, respon publik juga positif. Banyak yang akhirnya melihat beliau sebagai sosok yang fresh dan gak kaku. Bahkan gaya ini bikin menteri-menteri yang lain tuh beradaptasi, pakai cara komunikasi yang lebih ramah, lebih cair, dan tentunya nyambung sama generasi muda. Jadi bisa dibilang gaya komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal membentuk makna dan citra baru di depan masyarakat. Gitu Mas Amar. Oh, seperti itu yang Mbak. Mau sorry gue potong. Boleh minum nggak Bang? Boleh. Minum ya? Minum Silakan. nih. Oke, boleh diminum Tante. Ya. Oh, kira cuma pajangan. Iya, jangan. Makasih Mas Amar. Siap. Ya. Enak banget nih. Oke. Coba jelaskan Mas Haidar tentang pendapat Mbak Fani dan Mas Rafli ini tentang Pak Purbaya ini. Oke, boleh. Nah, kalau menurut gua ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kedua paradigma ini, paradigma kritis dan juga paradigma interaksionis ini saling berintegrasi, artinya ada kesinambungan. Nah, dari paradigma kritis dia lebih menekankan kepada akuntabilitas dan juga kekuasaan. Media menyoroti beliau Pak Purbaya ini sebagai penyelamat ekonomi dan dana fantastis. Ini menjadi simbol akan stabilitas. Namun analisis kritis menyoroti bahwa ada dominasi elit. Namun juga ini membuka kesadaran publik akan tentang pentingnya transparansi, pemerataan, dan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan ekonomi. Nah, yang kedua ada paradigma interaksionis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fani tadi.
paradigma ini lebih menekankan kepada dialog dan juga makna sosial, yang dimana makna sosial ini terbentuk melalui simbol, bahasa, dan juga interaksi. Nah, gaya komunikasi Pak Purbaya yang santai, terbuka, dan dekat dengan generasi sekarang ya, generasi Gen Z, generasi muda sekarang. Nah, itu menciptakan citra pemimpin yang lebih modern dan mudah didekati. Seperti itu. Nah, terus juga itu nggak hanya memberi kesan positif di mata masyarakat publik, tetapi juga dia mendorong para pejabat lain untuk menyesuaikan pola komunikasinya dengan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut gua kalau menurut gua kedua paradigma ini saling berintegrasi karena kita bisa melihat bagaimana komunikasi menteri itu bukan hanya sebatas pesan aja, tetapi kita tahu bagaimana ada kekuasaan dan makna sosial itu terbentuk melalui interaksi. Begitu Bro Amar dan Bro Rasya. Oh, cukup begitu ya, Bro Haidar. Cukup jelas dan menarik ya. Penjelasan dari Bro Haidar, Mbak Fani, dan Bro Rafli. Saya mau nanya, kuliahnya di mana sih? Ada pinter-pinter amat ya. Saya kuliah di kampus Unggul kebetulan, Mas. Oh, Mbak Fani. Sama saya juga. Untuk Bro Haidar? Sama dong, kita kuliahnya di mana? Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mantap, sangat-sangat pinter-pinter ya. Jelas. Sudah jelas kualitasnya, Oh, Mas. nanti anak saya suruh ke sana. Wajib. Oh, wajib itu. Wajib. Oh, oke. Selanjutnya kita akan Kembali ke sesi teori selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke sesi kedua yang tidak kalah menarik dan seru karena kita akan membahas teori use and gratification Dan retorika Aristoteles. yang akan dibahas oleh Mbak Bella Islamia dengan membahas teori use and gratification. Ya, terima kasih ya Mas Amar atas sambutannya. Sekarang kita masuk ya ke teori uses and gratification. Jadi teori uses and gratification itu sebenarnya berpusat pada apa yang dicari publik dari media nih, Mas. Nah, dalam konteks ini, Gen Z itu mencari gratifikasi berupa identitas dirinya. Nah, ketika hadirnya figur otoritas seperti Pak Purbaya yang tampil relatable, isu investasi ini menjadi lebih relevan dengan kehidupan mereka nih, para Gen Z. Nah, jadi anak muda ini kemudian menggunakan citra menteri modern ini sebagai validasi. Kalau saja menteri kita seperti ini, maka investasi itu adalah bagian dari identitas generasi yang cerdas, mandiri, dan juga melek finansial ya, Mas Amar ya, seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu terbukti nyata ya dengan meningkatnya jumlah investor muda yang lebih dari 55% dengan kalangan Gen Z dan juga milenial, Mas Amar dan Mas Rasya, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Sangat-sangat saya memahaminya ya. Dan kita akan lanjut nih ke teori Retorika Aristoteles yang dibacakan oleh yang akan dibahas oleh Mbak Ida. Sebelum itu kita akan Kutipan ya. Oh, itu kutipannya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari kutipannya ya, Mas Amar dan Mas Rasya, Ya. dari sisi etos kita nilainya ya. Dari bagian awal aja beliau sudah menegaskan tentang latar belakang beliau. Beliau juga mengutip tentang pengalaman-pengalaman dari masa lalu beliau. Bahkan di bagian selanjutnya beliau itu memuji menteri sebelumnya tanpa menjatuhkan diri sendiri. Kita bisa melihat kredibilitas dan otoritas yang terbangun dari pidato beliau ini, ya. Itu bisa kita sebut etos karena kredibilitas dan otoritas yang beliau sampaikan dari pidato itu. Gitu sih Mas, kalau dari sisi etos ya. Oke, menarik juga ya. Siapa sebelum habis itu? Tentang etos ini, sekarang kita bahas tentang patos. Berikut kutipan. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi patos ya. Patos kan sama dengan emosi ya. Iya. Nah, emosi yang disalurkan Pak Purbaya dari pidato ini, teman-teman ya. Beliau membangkitkan rasa kebersamaan melalui pidatonya. Beliau mendorong para investor, para DPR, para publik, atau seluruh audiens yang mendengar pidato ini untuk sama-sama membangkitkan semangat membangun Indonesia. Nah, itulah emosi yang tersalurkan dari pidato ini. Begitu sih Mas kalau dari sisi patos sendiri. Oke, Menarik. menarik. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang dari sisi logos ya, yang dibahas oleh Mas Agil.
Oke, Silakan. silakan. Kutipannya. Kutipannya ada di situ. Oke, logos ini kan menyajikan argumen sesuai dengan data dan logika kan. Iya. Nah, Pak Purbaya ini tuh nggak cuma asal menyebut angka defisit dan juga keuangan negara nih. Dia juga melalui perhitungan yang sangat matang. Tujuannya itu supaya mata uang negara kita ini tuh tetap stabil nih. Stabil, lalu daya jual beli masyarakat ini nih bisa tetap terjaga. Dan juga setiap rupiah yang dipakai ini benar-benar terasa manfaatnya untuk rakyat di Indonesia ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa perhitungan dari Pak Purbaya ini tuh sangat masuk akal. Oleh karena itu, kebijakan yang dia sampaikan ini lebih mudah dipercaya nih oleh kalangan masyarakat. Karena ada logika kuat nih yang mendasarinya, kurang lebih seperti itu Mas Amar dan Mas Rasya. Oke, cukup jelas. Dari pembahasan dari Mbak Bella yang bahas usage and gratification, dan Mbak Aida yang membahas Etos dan patos dan Bang Agil bahas dari sisi logos. Oke, cukup jelas. Namun kita akan mendengarkan kesimpulan dulu dari Bang Rasya. Oke, saya di sini akan membahas tentang kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah perlunya keseimbangan strategi ideal mencakup mengakui dinamika pasar yang disebut juga paradigma kritis dan menjaga akuntabilitas yang membangun dialog sosial dengan gaya komunikasi yang relatable seperti yang disebut dengan paradigma interaksionis serta menyampaikan pesan dengan kombinasi etos, kredibilitas, patos, empati, dan logos data yang terarah pada manfaat rakyat. Dengan kata lain, strategi komunikasi publik yang efektif harus transparan, partisipatif, dan seimbang. Oke, Mas Ahmad, Oh, begitu kesimpulannya. kesimpulannya ya. Oke, baik, cukup jelas ya. Pembahasan ini kita Weh, kata Pak Produser sudah di stop nih kalau podcastnya udah terlalu lama durasinya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ceritanya Podcast. Harus Harus Iya. Iya.